Hai teman-teman online, apa kabar? Perkenalkan, kami mahasiswa dari Sekolah Bisnis IPB University. Saya Erika Wibawa, saya ditemani dua rekan saya, Astrika Erlin dan juga Robi Yuliansyah. Hari ini akan mengajak kalian untuk berdiskusi bersama tentang salah satu teori ekonomi yang mendapatkan Nobel Prize, yaitu Efficient Market Hypothesis. Nah, agenda diskusi kita hari ini akan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, kita akan kenalan dulu nih dengan Nobel Prize winner. Yang kedua, kita akan memahami konsep dasar, konsep fundamental mengenai teori EMH ini. Dan yang ketiga adalah kritik terhadap teori EMH. Langsung yuk kita simak penjelasannya. Pada tahun 2013, penghargaan Nobel dalam ilmu ekonomi dianugerahkan kepada 3 ekonom terkemuka, Eugene Fama, Lars Hansen, dan Robert Shiller atas kontribusi luar biasa mereka dalam analisis empiris harga aset. Meskipun masing-masing ekonom memberikan pandangan yang berbeda tentang bagaimana pasar keuangan bekerja, penelitian mereka secara kolektif memberikan wawasan yang komprehensif tentang efisiensi pasar, ketidakpastian harga aset, dan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pasar. Kontribusi mereka menjadi landasan bagi teori keuangan modern serta pendekatan praktis dalam dunia investasi. Eugene Fama sendiri merupakan seorang profesor di University of Chicago, seringkali dianggap sebagai bapak keuangan modern berkat kontribusinya dalam pengembangan efisien market hypothesis. Menurut hipotesis ini, pasar keuangan sangat efisien dalam menyerap informasi yang tersedia, yang artinya harga aset mencerminkan semua informasi yang relevan pada setiap waktu tertentu. Nah, dengan kata lain, tidak mungkin bagi investor untuk secara konsisten mengungguli pasar melalui analisis atau prediksi, karena harga sendiri sudah mencerminkan semua informasi yang mungkin digunakan untuk mengambil keputusan investasi. Makalah Fama yang paling berpengaruh adalah Efficient Capital Markets, A Review of Theory and Empirical Work, tahun 1970. Mendefinisikan 3 tingkat efisiensi pasar, yaitu lemah, semi kuat, dan kuat. Karyanya ini membentuk pemahaman dasar tentang bagaimana pasar saham bekerja dan berimplikasi besar pada strategi investasi pasif seperti index fund atau reksadana indeks yang mengikuti pergerakan pasar tanpa mencoba untuk mengunggulinya. Selain itu, Fama juga dikenal dengan Fama French Three-Factor Model yang dikembangkan bersama dengan Kenneth French. Model ini menambahkan faktor-faktor ukuran dan nilai untuk memperbaiki model klasik Capital Asset Pricing Model dalam menjelaskan pengembalian saham. Kemudian, Lars Peter Hansen merupakan profesor dari University of Chicago, berkontribusi dalam pengembangan metode statistik yang dikenal sebagai Generalized Method of Moments atau metode generalisasi momen. Metode ini secara luas digunakan dalam ekonometrika untuk mengestimasi parameter model ekonomi dan menguji hipotesis-hipotesis terkait hubungan antar variabel. Penelitiannya berfokus pada hubungan antara pertumbuhan ekonomi, konsumsi, dan harga aset. Hansen menunjukkan bahwa model tradisional seperti Consumption-Based Capital Asset Pricing Model memiliki keterbatasan dalam menjelaskan volatilitas harga aset. Metodologi Hansen memungkinkan pengujian model keuangan secara lebih akurat dan efisien, yang pada gilirannya memberikan pemahaman lebih baik tentang hubungan antara risiko dan imbal hasil di pasar keuangan. Kemudian Robert J. Shiller merupakan profesor di Yale University. Beliau menawarkan perspektif yang berbeda dari Fama melalui penelitiannya dalam Behavioral Finance, di mana Shiller berpendapat bahwa pasar keuangan tidak selalu rasional dan sering dipengaruhi oleh faktor psikologis yang dapat mendorong harga jauh dari nilai fundamentalnya. Dalam bukunya yang terkenal, Irrational Exuberance, Shiller memperingatkan tentang speculative bubbles atau gelembung spekulatif, yaitu periode di mana harga aset meningkat secara dramatis di atas nilai fundamentalnya akibat sentimen pasar yang berlebihan. Peringatan ini terutama relevan saat gelembung.com pecah pada awal tahun 2000-an. Shiller juga mengembangkan Cyclically Adjusted Price to Earnings Ratio, alat yang banyak digunakan untuk menilai valuasi pasar saham dan memprediksi imbal hasil jangka panjang. Rasio ini membantu investor
dan ekonom memahami apakah pasar sedang overvalue atau undervalue, serta memberikan panduan dalam membuat keputusan investasi yang lebih bijak. Tadi sudah Mbak paparkan ya mengenai pemenang Nobel Prize Eugene Fama ya. Cuman kalau kita lihat terlampau lama ya beliau menemukannya dari tahun 60 kemudian memenangkan Nobelnya pada tahun 2013. Selama 53 tahun baru diakui. Apa ya penyebabnya Mbak Evelyn ya? Ya, jadi teori tersebut, teori dari Eugene Fama, kemudian Lars Peter Hansen dan Robert Shiller, ini kemudian perlu dibuktikan dengan mempertimbangkan berbagai siklus pasar keuangan untuk memang bisa diketahui bahwasanya teori yang mereka temukan itu bisa menjawab kaitannya dengan harga aset, Pak. Jadi dari analisis tersebut kemudian ternyata memang teori yang mereka temukan itu sangat membantu, sangat tepat gitu. Oleh karena itu kemudian baru pada tahun 2013 baru kemudian mereka dikukuhkan sebagai penanggung. Itu adalah konsep dasar dan asumsi dari Efficient Market Hypothesis atau EMH. EMH berasumsi bahwa pasar keuangan bersifat efisien, di mana harga aset pada waktu tertentu sepenuhnya mencerminkan semua informasi yang tersedia. Dengan demikian, menurut teori ini, tidak ada investor yang dapat secara konsisten mengungguli pasar melalui strategi pemilihan saham atau stock picking maupun penentuan waktu pasar atau market timing. Pertama, penting untuk memahami dasar-dasar dari EMH. Profesor Fama dan kawan-kawan mengembangkan hipotesis ini dalam konteks pasar keuangan, khususnya pasar saham. Argumen utamanya adalah bahwa karena pasar dengan cepat mengintegrasikan informasi baru, harga akan menyesuaikan hampir secara instan terhadap setiap perubahan. Oleh karena itu, pencapaian keuntungan yang melebihi rata-rata pasar secara konsisten hampir tidak mungkin dilakukan, kecuali dengan keberuntungan atau menggunakan informasi orang dalam. Terdapat beberapa asumsi utama dari EMH. Salah satu asumsi kunci adalah bahwa investor adalah rasional, yang berarti mereka membuat keputusan yang memaksimalkan utilitas berdasarkan semua informasi yang tersedia. Rasionalitas investor ini menjadi pendorong utama efisiensi pasar. Asumsi kunci lainnya adalah informasi yang simetris, yang menunjukkan bahwa informasi tersedia secara merata untuk semua peserta pasar. Tidak ada pihak yang memiliki akses istimewa terhadap informasi orang dalam, sehingga semua investor berada pada posisi yang sama dalam hal pengambilan keputusan. Asumsi ketiga adalah bahwa harga akan menyesuaikan dengan cepat terhadap setiap informasi baru yang muncul. Setiap perubahan berita, baik mengenai perusahaan, ekonomi, maupun peristiwa geopolitik, akan segera diikuti oleh reaksi pasar. Yang keempat adalah asumsi teori lintasan acak atau random walk theory, yang juga terkait erat dengan EMH. Teori ini menyatakan bahwa pergerakan harga bersifat acak dan tidak dapat diprediksi, karena setiap pergerakan harga didasarkan pada informasi baru yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Fama dan kawan-kawan mengidentifikasikan 3 bentuk efisiensi pasar. Yang pertama adalah efisiensi bentuk lemah, yang kedua adalah efisiensi bentuk semi kuat, dan yang ketiga efisiensi bentuk kuat. Efisiensi bentuk lemah menyatakan bahwa harga saham saat ini sepenuhnya mencerminkan semua data histori dan volume perdagangan di masa lampau. Efisiensi bentuk semi kuat menunjukkan bahwa harga mencerminkan tidak hanya data historis, tetapi juga semua informasi publik yang tersedia, termasuk laporan keuangan, laporan pendapatan, berita, dan data lainnya yang dapat diakses publik. Dan yang terakhir, efisiensi bentuk kuat adalah bentuk hipotesis yang paling ketat. Dalam bentuk ini, harga saham mencerminkan semua informasi, baik publik maupun privat, termasuk informasi yang berasal dari orang dalam. Sebagai kesimpulannya, EMH membawa perubahan signifikan terhadap pemahaman kita tentang pasar keuangan. Hipotesis ini menyatakan bahwa karena pasar bersifat efisien, harga mencerminkan semua informasi yang tersedia, sehingga sangat sedikit ruang bagi investor untuk secara konsisten mendapatkan keunggulan melalui analisis atau prediksi. Setelah dijelaskan oleh kedua teman tadi, maka akan ada kritik terhadap EMH ini. Ya. Jadi meskipun EMH telah divalidasi dalam banyak hal,
Terdapat pengecualian yang menantang teori tersebut, yang disebut market anomalies. Salah satunya adalah January Effect, di mana saham cenderung naik pada bulan Januari, serta adanya momentum effect, di mana saham yang berkinerja baik terus berkinerja baik untuk sementara waktu. Anomali ini menunjukkan bahwa dalam jangka pendek pola tertentu dapat bertahan, yang meruntuhkan anggapan bahwa pasar selalu efisien secara sempurna. Selain daripada itu, behavioral finance mengkaji bagaimana faktor psikologis mempengaruhi pengambilan keputusan di pasar. Overreaction terhadap berita dan her behavior dapat menciptakan ketidakefisienan sementara waktu. Misalnya dalam market bubbles yang terbentuk ketika investor mengikuti arus tanpa alasan yang jelas, yang akan menyebabkan harga melampaui nilai intrinsiknya. Kritik terhadap AMH semakin mengemuka dengan peristiwa seperti dot-com bubble dan financial crisis pada tahun 2008, yang menunjukkan bahwa pasar seringkali tidak rasional. Investor dipengaruhi oleh behavioral bias yang sering membuat keputusan secara tidak rasional karena ketakutan atau keserakahan yang menyebabkan mispricing yang bertahan cukup lama. Selain itu, limits to arbitrage menegaskan bahwa dalam praktiknya ada transaction cost, risiko, dan kendala likuiditas dapat menghalangi pedagang untuk sepenuhnya mengeksploitasi mispriced aset, sehingga ketidakefisienan pasar bertahan lebih lama dari yang seharusnya. Implikasi penting dari AMH adalah mendukung passive investing melalui index funds yang memungkinkan investor untuk mendapatkan exposure ke pasar secara lebih luas dengan biaya yang cukup rendah. Diversifikasi menjadi semakin penting dalam menghadapi ketidakpastian pasar, karena dengan menyebar investasi di beberapa aset, risiko spesifik dapat diminimalisasi. Selain itu, market timing dianggap tidak efektif karena harga menyesuaikan hampir secara instan terhadap informasi yang bersifat baru dan membuat prediksi waktu terbaik untuk jual beli menjadi tidak relevan. Meskipun kritik terhadap AMH terus berkembang, teorinya tetap menjadi pilar utama dalam memahami batas prediktabilitas pasar dan mendorong strategi investasi pasif yang lebih aman dan hemat biaya. Nah, kalau menurut teman-teman ya, khususnya kita tadi paparan mengenai teori efisiensi pasar ya. Kalau kita lihat situasi belakangan ini kan Cina memberikan stimulus terhadap ekonominya supaya ekonominya cukup meningkat ya. Salah satunya ini menimbulkan kekhawatiran mengenai economic bubble ya. Nah, bagaimana menurut pandangan Mbak Erika mengenai hal ini? Ya, jadi pemberian stimulus ini menurut saya bisa men-trigger tadi adanya anomali dalam EHM, di mana adanya stimulus ini bisa merangsang kenaikan dari pasar saham. Ya, terutama untuk industri-industri yang tadi karena ada overreaction, kemudian ada herd behavior maupun ada keinginan investor yang tidak rasional tadi terhadap adanya stimulus, apalagi kalau didukung oleh ekonomi ya. Contoh misalnya ada pemberian interest rate yang rendah. Nah, itu sangat mungkin untuk menyebabkan pasar menjadi tidak efisien, atau artinya mendukung terjadinya bubble, di mana bubble ini adalah salah satu bentuk dari anomali terhadap teori EHM. Nah, teman-teman sekalian, semoga penjelasan kami bisa menambah wawasan kalian tentang teori EMH ini ya. Kami berharap dapat berjumpa kembali pada kesempatan-kesempatan lainnya. Bye-bye!